Hmm. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar mengenai bagaimana sebuah krisis itu ditangani, penanganan krisis. Tahapan penanganan krisis itu terdiri dari identifikasi krisis, analisis krisis, isolasi krisis, penetapan strategi pengendalian, penerapan pengendalian, dan evaluasi. Jadi setiap tahapan kegiatan seperti juga di Humas itu selalu ditutup dengan evaluasi. Identifikasi krisis ini dilakukan salah satunya melalui penelitian. Ya, mungkin bisa juga dengan hal yang cara yang lain dengan mencermati, memahami ya kondisi yang ada. Nah, ini ya salah satunya yang biasanya adalah juga dengan polling. Tapi untuk ini tentunya memerlukan pengetahuan yang cukup ya atau keterampilan karena polling ini perlu diolah dengan metodologi tertentu, dengan metode tertentu. Biasanya kualitatif ataupun kuantitatif. Pada analisis krisis, ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah ya. Jadi ini lebih-lebih terkait dengan desakan waktu, tetapi harus diperoleh data yang harus baik begitu. Ini juga sangat tidak mudah gitu ya. Nah, tentunya praktisi humas di sini harus memahami masalah serta hal-hal apa yang tersembunyi di balik gejala atau krisis yang terjadi. Sehingga di penggalian di sini untuk informasi tentunya ini perlu dari berbagai pihak, dari berbagai hal, ya baik itu dari berita, dari TKP dan sebagainya, itu perlu ada penelusuran begitu. Sehingga bisa diketahui apa penyebab terjadinya krisis itu, kenapa krisis itu terjadi dan juga di mana, kapan krisis itu dimulai. Itu kita akan memperoleh sedetil mungkin sebagai dasar kita melakukan analisis krisis. Tanpa data informasi yang cukup, sulit kita akan bisa melakukan analisis krisis tersebut. Nah, perlu juga diketahui bagaimana sejauh mana krisis itu berkembang, bagaimana krisis itu terjadi, dan siapa-siapa yang mampu mengatasi krisis. Nah, ini akan nanti bisa dibuat sebuah teamwork yang solid tentunya untuk membuat yang namanya plan krisis atau rencana kegiatan jangka pendek dan jangka panjangnya. Isolasi krisis selanjutnya ini perlu dilakukan supaya isu yang terjadi tidak melebar kemana-mana, gitu ya, menjadi krisis-krisis baru atau krisis-krisis yang lain yang akan memperberat krisis yang ada. Contohnya adalah tadinya adalah demo mengenai isu upah. Jangan sampai nanti berkembang menjadi isu korupsi atau isu SARA yang semakin akhirnya menjadi sulit untuk penanganannya, tentu juga memerlukan identifikasi yang effortnya luar biasa. Nah, bagaimana penetapan strategi pengendalian? Ini ada 3 cara. Pertama adalah defensif, adaptif, dan juga dinamis. Nah, nanti 3 hal ini tentu akan ada rinciannya pada pertemuan mendatang lebih detail, dan tentunya ini perlu ada pengenalan praktek untuk bagaimana defensif itu dilakukan, adaptif dan dinamis, dan apa alasannya kita memilih salah satu dari ketiga strategi ini. Nah, coba sekarang kita lakukan diskusi. Bagaimana agar kita dapat cepat mengenai suatu masalah yang berpotensi krisis? Ya, ini menjadi bahan diskusi kita untuk tugas teman-teman sekalian. Penerapan pengendalian di sini adalah menyampaikan pesan kepada publik berdasarkan strategi yang telah dipilih. Ya, ada evaluasi, menilai kembali langkah-langkah yang telah dilakukan. Ya, seperti itu. Nah, ini konteks krisisnya adalah meliputi fokus krisis, rumusan krisis, sebab-sebab krisis, langkah-langkah yang diperlukan. Demikian paparan yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.